Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam kondisi bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya senang sekali dapat diberikan kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semua. Insya Allah kita akan mengambil tema terkait dengan tips dan trik membangun channel YouTube satu tema. Baik, perkenalkan nama saya Kang Hari. Saya konten kreator dari channel YouTube Ide Bebikinan dan Ide Traveling. Nah, saya membangun channel YouTube ini juga merupakan bagian dari cara saya untuk menyalurkan hobi saya, teman-teman. Jadi saya memang punya hobi mendokumentasikan setiap momen atau kegiatan seperti itu. Jadi saya membuat channel itu juga memanfaatkan waktu luang teman-teman ya. Ketika misalkan ada libur atau mungkin setelah pulang kerja teman-teman. Karena memang sehari-hari saya juga bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tuban. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inti dari materinya, yang pertama kita akan membahas terkait dengan motivasi teman-teman membuat channel YouTube itu apa. Oke, sebelum dijawab, kenapa YouTube yang dipilih? Kenapa tidak platform digital yang lainnya? Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab, silahkan jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Kenapa kok yang dipilih adalah YouTube? Kenapa tidak platform digital yang lain? Karena seperti kita ketahui saat ini ya, kita itu kecenderungannya itu adalah nonton YouTube ya teman-teman ya. Mau makan atau sambil makan kita juga nonton YouTube. Kemudian di perjalanan kita juga sambil nonton YouTube. Entah itu musik atau mungkin review atau mungkin movie dan lain-lain ya. Karena di YouTube itu sangat luas ya dan semuanya ada. Nah, saya juga ini teman-teman penasaran, saya pengen tahu teman-teman kira-kira tertarik untuk membangun channel YouTube itu kenapa atau tujuannya itu untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk menyalurkan hobi atau iseng saja, atau mungkin hanya ingin ya share ilmu saja, share materi-materi yang bermanfaat, atau memang benar-benar pengen serius di YouTube dan pengen mendapatkan AdSense atau penghasilan. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya perlu luruskan niatnya dulu teman-teman ya. Di sini tujuannya untuk membuat channel YouTube itu untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk iseng saja atau pengen ikut-ikutan, atau sengaja menyalurkan hobi, atau ada juga yang hanya sekedar berbagi ilmu, share informasi dan lain-lain, atau memang benar-benar mau fokus di YouTube kemudian kepingin untuk mendapatkan AdSense atau penghasilan di YouTube. Nah teman-teman di yang mana? Karena motivasi atau tujuan ini menentukan langkah selanjutnya teman-teman. Ketika teman-teman mau hanya sekedar untuk iseng-iseng saja ya, bikin videonya ya biasa-biasa saja, nggak masalah. Kalau misalkan teman-teman memang benar-benar niat untuk mendapatkan AdSense atau penghasilan, berarti teman-teman ya harus mengikuti rule-nya atau peraturan ya yang ditetapkan oleh YouTube. Oke, di materi yang kedua saya ingin membahas sedikit ya bagaimana jatuh bangunnya membangun channel YouTube. Nah, di sini saya sampaikan di channel saya yang pertama, Ide Bebikinan, itu memenuhi syarat monetisasi, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu hanya dengan satu video dan hanya dalam waktu 10 hari. Nah, ini bukan ini ya teman-teman ya, bukan clickbait ya, tapi ini nanti saya jelaskan dan kenapa saya membuat kalimat seperti itu.
Jadi sejarahnya saya membuat channel YouTube itu adalah di dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 awal itu saya itu sering hampir tiap malam tuh nonton YouTube teman-teman, terutama channel-channel otomotif ya yang sering saya tonton itu. Kemudian di sekitar setelah Lebaran tahun 2020, nah itu saya tuh kepikiran teman-teman. Saya bilang sama istri saya, gimana kalau kita bikin channel YouTube seperti itu. Nah, karena saya tahu juga istri saya tuh suka masak yang menunya itu kekinian gitu teman-teman. Makanya saya tertarik untuk bikin video-video terkait dengan uh, uh, tips dan trik atau mungkin video-video memasak seperti itu ya, resep-resep masakan seperti itu. Nah, saat Lebaran tahun 2020, nah itu saya semakin kepikiran bahwa kita harus bikin channel YouTube gitu. Kenapa? Karena ya kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Kita jangan sampai hanya jadi penonton saja teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita hanya jadi penonton, yang mendapatkan penghasilan besar itu ya mereka-mereka yang kita tonton itu, atau para YouTuber atau para content creator itu teman-teman. Nah, akhirnya saya putuskan untuk membuat channel YouTube. Kemudian nah langkah awalnya itu salah satunya adalah menentukan nama channel teman-teman. Akhirnya waktu itu saya kepikiran itu ada nama ide gitu kan. Kemudian istri saya itu nambahin bebikinan. Akhirnya itu kita bikin channelnya adalah ide bebikinan. Nah, kemudian channel tersebut mulai aktif ya, upload video di setelah Lebaran itu teman-teman. Video-video awal yang saya upload adalah video bikin ketupat. Nah, itu video saya itu ya, saya bikin ketupat, kemudian saya rekam dan itu dengan alat seadanya teman-teman. Saya menggunakan handphone saja ya, handphone biasa itu, handphone Samsung itu saya punyanya itu ya, pokoknya pakai itu aja. Kemudian saya beli tripod ya waktu itu ya, tripod yang bisa nempel di dinding itu teman-teman, yang harganya murah ya waktu itu, saya lupa, kurang lebih sekitar 50.000. Tapi ya itu akhirnya teman-teman, tripodnya itu ternyata setelah datang tidak sesuai ekspektasi ya, jadi tidak kuat untuk menyangga handphone itu. Nah, akhirnya saya modifikasi, kemudian saya sambung lagi dengan saya beli cup holder yang untuk di handphone itu teman-teman, yang biasa ditempel di kaca depan mobil itu. Nah, saya modifikasi kemudian saya tempelkan di dinding gitu. Kemudian berjalan waktu, saya cukup kewalahan teman-teman, karena kebetulan pekerjaan juga lagi banyak deadline seperti itu. Terus saya itu ngeditnya dari handphone saja teman-teman. Jadi saya download aplikasi waktu itu ya, KineMaster yang premium ya teman-teman, yang berbayar itu. Kalau tidak salah itu per bulan itu adalah 54.000 atau 56.000 begitu. Nah, itu saya langganan setiap bulan, karena saya pikir saya belum tahu nih bisa bakalan lanjut apa enggak bikin channel YouTube-nya gitu kan. Jadi saya bikinnya itu atau langganannya itu per bulan aja teman-teman waktu itu. Nah, 1 bulan jalan, semangat bikin konten gitu kan, terus semangat promosi. Nah, ini ya teman-teman ya, satu lagi, kalau misalkan teman-teman mau terjun ke YouTube itu pastikan mentalnya sudah siap. Jadi jangan ada rasa malu atau rasa minder dan lain-lain itu, dan siap-siap ini ya, misalkan ada yang nyinyir atau misalkan ada yang menghujat itu biasa saja. Jadi jangan ini gampang jatuh mentalnya. Jadi mentalnya harus benar-benar kuat. Oke, berjalan waktu, akhirnya channel YouTube Ide Traveling itu sudah ngupload sekitar 17 video ya teman-teman ya. Sampai akhirnya itu saya udah nggak kuat lagi teman-teman untuk ngupload video. Karena apa? Karena ngedit subtitle di handphone itu sangat susah atau sangat ini ya, kecil ya, karena keypadnya itu kan kecil teman-teman ya, keyboardnya itu kan kecil kalau di handphone itu. Terus itu misalkan ngedit gulat sepertiga sendok dan lain-lain seperti itu, dan itu harus bener karena resep masakan ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti yang
dikit-dikit itu salah, nah nanti kan jadi rasanya nggak enak, nanti kita bisa dikomplain orang seperti itu. Akhirnya sampai kurang lebih sekitar 2 bulan teman-teman, jadi saya ngupload video itu total sekitar 17 atau 18 video begitu. Akhirnya sudah ini ya, sudah itu. Terus akhirnya nggak lanjut lagi teman-teman, karena ya ini subscribernya itu waktu itu masih sekitar 300 sampai 400-an begitu. Terus jam tonton publiknya itu, jam tayangnya itu masih jauh lah dari angka 1000 jam, itu masih jauh, mungkin di angka 500-an teman-teman, karena video-videonya itu durasinya rata-rata video pendek ya teman-teman ya. Kalau resep masakan itu paling sekitar 5 menit, kemudian 6 menit seperti itu, jadi jarang yang sampai di atas 10 menit, itu jarang. Akhirnya ya sudah, pergerakannya itu sangat lambat teman-teman. Terus akhirnya ya dibiarkan gitu aja channelnya. Oke, saya biarkan gitu aja, kemudian sampai di 1 tahun kemudian teman-teman. Jadi perjalanannya cukup panjang sebenarnya. Jadi 1 tahun kemudian itu ya masih sama, subscribernya ya segitu-segitu aja, nggak nambah, ya nambah mungkin 1-2 seperti itu ya, sampai ditembus di angka pokoknya di bawah 500 lah waktu itu. Nah akhirnya tiba di bulan Juli teman-teman ya, menjelang Idul Adha, kurang 3 hari kalau tidak salah, itu 3 hari sebelum Idul Adha bulan Juli itu ya, kalau tidak salah Idul Adha-nya waktu itu tanggal 20 Juli ya. Nah kurang lebih sekitar 3 hari sebelumnya itu teman-teman, jadi sekitar tanggal 17-18 begitu. Nah saya itu iseng buka channel saya teman-teman. Kebetulan kan di unggahan saya itu di channel Hidup Berbikinan itu ada tips terkait dengan mengempukkan daging teman-teman. Nah itu saya coba share ulang video itu ya, linknya itu saya share, saya jadikan di status di WA, kemudian di story di Instagram, seperti di Facebook juga saya share. Nah kok responnya ternyata bagus teman-teman. Jadi dalam waktu 2 hari itu tiba-tiba kok melejit channel saya itu. Jadi dari yang awalnya itu yang nonton kurang lebih baru sekitar 1000 views, tiba-tiba itu dalam waktu 2 hari kok naik jadi 5000 views teman-teman. Saya juga kaget waktu itu ya, kok tiba-tiba banyak gitu kan. Terus subscribernya juga nambah teman-teman, dari awalnya yang di bawah 500 itu udah mendekati 550 ke atas lah pokoknya seperti itu. Kemudian itu saya juga kaget juga kan. Kemudian besok paginya itu pas Idul Adha itu tanggal 20 Juli itu, kok saya cek lagi kok viewsnya naik terus, bisa sampai di atas 10.000 views, terus naik terus sampai subscribernya pun juga begitu teman-teman. Jadi mulai tanggal 17-an Juli itu, jadi 2 atau 3 hari sebelum Idul Adha itu, yaitu grafiknya langsung melejit naik seperti itu. Nah kemudian video itu terus ditonton terus. Nah rata-rata dalam 1 hari video itu ditonton kurang lebih hampir 10-15.000 views teman-teman. Karena ternyata itu banyak mungkin ya ibu-ibu atau mungkin ya bapak-bapak juga yang kepingin mengolah daging kurban, kemudian penasaran ya biar empuk itu seperti apa, karena mungkin selama ini ngalamin ngolah daging kurban kemudian nggak bisa empuk seperti itu. Nah padahal itu ya sederhana sekali teman-teman. Itu pun juga videonya itu sudah video 1 tahun yang lalu saya uploadnya pas malam Idul Adha tahun 2020 ya. Sementara itu baru booming di 1 tahun kemudian, yaitu tahun 2021. Jadi dari hal itu saya dapat pelajari gitu teman-teman. Jadi kita itu memang tidak boleh kehilangan momentum teman-teman. Kalau di YouTube itu ya, jadi momennya sekarang ini yang lagi hits itu apa, nah itu kita harus gerak ya. Jadi kita jangan terlalu fokus bikin video saja, tapi sesekali juga kita harus nonton video channel-channel serupa di channel YouTube-nya orang lain ya, channel yang serupa dengan channel kita. Misalkan channel kita terkait traveling gitu kayak saya, atau mungkin masak-masak gitu. Jadi kita sesekali lihat juga channelnya orang lain,
seperti apa sih, atau mungkin resep yang sekarang lagi trending itu apa, seperti itu. Nah, akhirnya kurang lebih di tanggal 27 Juli, nah itu sudah terlampaui teman-teman. Jadi waktu itu sudah lebih dari 1000 subscriber, 1100 ya kalau tidak salah, atau 1200 begitu. Kemudian jam tonton publiknya atau jam tayangnya itu sudah 4000 sekian jam, jadi sudah terlampau. Akhirnya saya mengajukan untuk proses monetisasi teman-teman. Nah, ya alhamdulillah sampai di situ. Jadi kenapa saya tulis ya, ide pebikinan itu tercapai target monetisasinya yaitu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu hanya dalam waktu 10 hari. Itu saya acuannya dari situ teman-teman. Jadi dari tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27-an lah, 27 atau 28 Juli ya 2021 kemarin. Nah, akhirnya pas tanggal 30 Julinya itu saya mengajukan untuk proses monetisasi. Kemudian di ACC-nya itu kurang lebih 1 bulan kemarin teman. Nah, saat ini video saya yang berjudul tips mudah mengempukkan daging itu sudah tembus 138.000 views ya. Jadi bisa dikatakan teman-teman, channel YouTube Ide Pebikinan itu tercapai untuk monetisasinya itu hanya dengan satu video itu teman-teman. Karena video-video yang lain ya viewsnya masih rendah lah begitu. Nah, setelah channel YouTube yang pertama tadi Ide Pebikinan itu tembus atau tercapai syarat monetisasinya itu teman-teman, saya jadi semangat lagi untuk bikin video teman-teman. Tapi saya kepikiran mengembangkan satu channel lagi teman-teman. Jadi saya bikin satu lagi channel, yaitu namanya adalah Ide Traveling. Jadi kan selama ini saya tuh senang jalan-jalan ya teman-teman ya. Hampir mungkin ya kalau misalkan weekend seperti itu saya tuh kadang jalan-jalan teman-teman ya, ke yang rute terdekat aja teman-teman ya. Tidak harus yang jauh-jauh seperti itu. Nah, saya kepikiran kenapa itu tidak saya jadikan video saja gitu kan. Nah, akhirnya itu di tanggal 14 Agustus ya 2021 kemarin itu saya mulai merintis membangun channel Ide Traveling itu teman-teman. Kemudian saya continuous untuk upload ya teman-teman ya. Dan saya sudah mengambil banyak pelajaran dari channel saya yang satunya, yang lama, yang Ide Pebikinan itu. Jadi saya semuanya saya rencanakan teman-teman, ada saya buat ininya ya, roadmapnya seperti itu. Jadi saya punya target untuk terpenuhi syarat monetisasinya itu adalah berapa bulan, kemudian saya harus rutin upload itu setiap berapa hari sekali, seperti itu ya. Alhamdulillah untuk channel YouTube Ide Traveling sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ini teman-teman. Jadi bulan Agustus ya, September, Oktober, November, Desember ini. Jadi saat ini sudah ada sekitar 600 subscriber dan kurang lebih itu ada sekitar 2500 jam tayang. Nah, mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama channel YouTube Ide Traveling ini bisa segera meledak teman-teman ya, bisa segera booming dan viral seperti itu, dan mudah-mudahan bisa tercapai target monetisasinya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya mau menyampaikan terkait kenapa kita harus membangun channel YouTube itu satu tema saja. Kenapa ya? Kenapa nggak gaduh-gaduh gitu kan? Misalkan palu gada gitu ya, apa lu mau gua ada, atau ya pokoknya kita random aja videonya seperti itu. Jadi berdasarkan ini teman-teman ya, jadi berdasarkan informasi ya teman-teman ya, yang saya gali dari teman-teman saya yang juga kebetulan sudah membuat konten YouTube lebih lama. Saya kebetulan ada teman di kantor juga itu sudah subscribernya itu sudah 700.000 subscriber teman-teman. Nah, saya coba gali, saya coba sounding ke teman-teman yang lain juga. Nah, akhirnya saya memutuskan teman-teman ya, dari awal membuat YouTube itu saya fokus pada satu tema teman-teman. Jadi misalkan saya contohkan untuk channel YouTube Ide Pebikinan ya,
Jadi di channel YouTube Ide Berbikinan itu ya isinya seputar dunia perdapuran aja teman-teman ya. Resep masakan, kemudian tips dan triknya di dapur, kemudian tips mengolah makanan dan lain-lain seperti itu, atau resep-resep makanan gitu. Nah, kemudian yang perlu diingat, YouTube itu adalah search engine yang berbasis web video ya teman-teman ya. Jadi mesin pencari teman-teman. Jadi gimana caranya channel kita itu mudah untuk ditemukan oleh penonton kita. Nah, salah satunya biar channel kita itu mudah untuk ditemukan penonton kita, ya channel kita itu ini teman-teman punya ciri khas ya, atau punya identitas seperti itu teman-teman. Insya Allah lebih mudah. Kemudian YouTube itu akan lebih mudah untuk merekomendasikan channel kita. Nah, contohnya yang video Ide Berbikinan yang viral itu berarti itu sudah FYP ya teman-teman ya, for your page gitu. Jadi sudah direkomendasikan oleh YouTube. Ketika orang mengetik mengempukkan daging itu langsung video itu langsung naik nongol teman-teman. Atau misalkan teman-teman mengetik daging kurban gitu langsung nongol di atas teman-teman. Nah, itu juga salah satunya juga kita memanfaatkan yang namanya SEO ya teman-teman ya. Nanti saya ulas di slide berikutnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya ingin membahas 6 kesalahan atau 6 hal yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Yang ini harus dihindari teman-teman. YouTuber pemula itu rata-rata kepinginnya instan ya teman-teman ya. Baru upload satu video terus dia ngomong kok subscribernya nggak nambah, seperti itu. Dia kepinginnya itu langsung celing seperti itu. Nah, padahal ya kalau kita orang biasa, kita bukan public figure ya teman-teman ya. Ya kita harus benar-benar mulai dari nol teman-teman. Jadi kita benar-benar harus all out untuk promosi dan lain-lain teman-teman. Contohnya saya itu waktu membangun channel YouTube Ide Berbikinan itu ya teman-teman ya. Semua orang itu saya ini ya teman-teman ya. Saya PM ya, private message, saya japri satu-satu. Kemudian di Instagram saya DM, saya minta tolong untuk subscribe gitu. Jadi semua yang ada di kontak saya, mungkin hanya tertentu saja yang mungkin bapak-bapak sepuh nanti tidak saya hubungi ya teman-teman. Terutama yang teman-teman saya itu hampir semuanya saya hubungi. Kemudian setiap saya upload video itu saya share di WhatsApp grup mungkin alumni, WhatsApp grup keluarga seperti itu, sampai ke YouTube, Facebook, Instagram, itu semuanya penuh dengan promosi channel teman-teman. Akhirnya ya itu membuahkan hasil teman-teman. Nah, kesalahan yang kedua untuk YouTuber pemula itu biasanya tidak memikirkan target audiensnya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara bisnis itu pangsa pasarnya itu seperti apa ya? Nah, itu kita harus pikirkan teman-teman. Karena apa? Karena YouTube itu adalah bisnis teman-teman. YouTube itu adalah bisnis ya, karena kita digaji atau kita mendapatkan AdSense itu juga dari iklan teman-teman, dan itu iklan itu adalah bisnis. Jadi YouTube itu adalah industri bisnis digital begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin saat ini tidak bekerja, kemudian fokus di YouTube, jangan mau dianggap pengangguran, karena kita adalah pebisnis teman-teman, seperti itu ya. Ini yang penting teman-teman. Jadi kita harus mengetahui segmen penonton kita itu siapa. Nah, ini yang harus kita pelajari dulu teman-teman. Misalkan segmen penonton kita itu adalah emak-emak atau mungkin ibu-ibu di rumah ya. Nah, itu kita juga harus menyesuaikan teman-teman dari penyajian video, kemudian bahasanya itu juga harus sesuai dan yang mudah diterima oleh audiens teman-teman. Misalkan kayak saya channel yang Ide Traveling itu ya teman-teman ya, biasanya kan yang nonton itu mayoritas mungkin bapak-bapak ya. Jadinya itu channel itu judulnya itu juga harus dibikin yang menantang teman-teman. Misalkan jalurnya itu sangat ekstrim, saya kasih judul jangan lewat jalur ini begitu teman-teman. Jalur super ekstrim, nah itu ada di video saya juga teman-teman. Nah ternyata dengan dibikin judul yang wow seperti itu menarik minat penonton untuk ngeklik channel kita teman-teman. Nah kesalahan yang ketiga adalah biasanya membuat channel tanpa content planning teman-teman.
Jadi ini sangat penting ya teman-teman ya. Ketika kita sedang membangun channel itu kita harus memplanning kita kira-kira apa yang mau kita upload ke depan itu seperti apa. Nah, dengan satu tema itu menurut saya ini sangat membantu teman-teman. Karena apa? Karena ya kita itu fokus ya. Jadi idenya itu lebih jelas gitu teman-teman. Bayangkan kalau misalkan ya saat ini saya ngupload video masak, kemudian besok saya ngupload video jalan-jalan, besoknya saya ngupload video make up, nah besoknya ngupload video itu ya haul itu, mungkin lagi habis ini ya belanja online, nah seperti itu. Nah akhirnya kan jadi bingung teman-teman. Tapi kalau misalkan kita fokus di satu tema, nah misalkan fokus di resep masakan, di ide bikinan, ya udah fokus resep aja teman-teman. Nah, misalkan resep rendang, resep rawon, resep soto, resep gulai, itu kan banyak teman-teman ya. Itu kan banyak ya teman-teman ya. Nah itu kita nggak bakal kehabisan ide teman. Nah kesalahan yang keempat adalah YouTuber pemula itu biasanya belum memahami algoritma YouTube ya teman-teman. Nah ini tadi yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa YouTube itu adalah mesin pencari ya yang berbasis web video. Jadi YouTube itu juga bisa itu teman-teman ya, merekomendasikan channel-channel mana yang sekiranya sesuai dengan yang diklik oleh penonton. Nah ini pentingnya SEO di sini teman-teman. Jadi ketika ngupload video di YouTube tuh ya jangan asal ngupload gitu aja teman-teman ya. Tapi ya ini teman-teman ya harus diperhatikan dulu penulisan judulnya yang jelas, yang sesuai dengan tema, yang wow juga gitu kan. Kemudian jangan males-males untuk ngetik di kolom deskripsi teman-teman, karena beberapa channel yang saya lihat itu di kolom deskripsinya tuh singkat sekali teman-teman. Oke lah kalau channelnya Deddy Corbuzier gitu ya nggak pakai deskripsi pun mungkin udah booming ya teman-teman ya. Tapi kalau channelnya misalkan channel-channel kayak kita yang pemula seperti ini, yang ya orang-orang biasa seperti ini ya, kita harus itu teman-teman memanfaatkan deskripsi itu dengan sebaik mungkin ya. Kalau bisa ya dimaksimalkan teman-teman di kolom deskripsi itu. Kemudian di teks itu ya, teks itu juga masih berpengaruh ya teman-teman ya. Nah kesalahan yang berikutnya dari YouTuber pemula itu teman-teman, lebih sering mereka itu fokus pada hanya visualnya saja teman-teman, tapi kurang bobot kontennya itu apa, itu kurang teman-teman. Jadi misalkan mereka itu mau nge-review sebuah handphone gitu ya teman-teman, jadi mereka itu hanya menonjolkan kualitas gambarnya, editingnya dan gitu teman. Tapi poin pentingnya itu misalkan fiturnya seperti apa itu nggak dibahas secara lengkap teman-teman. Nah kemudian lagi kesalahan YouTuber pemula itu ada juga yang baru mau bikin video itu sudah beli peralatan yang super lengkap teman-teman, beli kamera, beli tripod, beli drone seperti itu. Akhirnya begitu sudah barangnya datang semua, bikin 1 kali 2 kali video sudah semangatnya itu udah nggak ada teman-teman. Karena ya kembali lagi ke tadi ya awal ya teman-teman ya, motivasi teman-teman. Makanya saya sarankan untuk YouTuber pemula, manfaatkan apa yang ada dulu teman-teman. Jadi barang-barang yang sudah ada kita manfaatkan dulu teman-teman. Seperti juga di channel ide bebikinan itu teman-teman, di awal kan kita juga memanfaatkan handphone aja teman-teman ya, untuk merekam video, ngeditnya pun dari handphone juga. Nah oke teman-teman, terima kasih ya untuk sharingnya, saya cukupkan sampai di sini. Nanti mungkin lebih jelas, lebih lengkapnya nanti kita di sesi sharing ya teman-teman ya, sesi tanya jawab. Nanti kita bisa monggo kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Oke demikian, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.